hari ini saya sebagai kepala sekolah yang juga adalah calon guru putra angkatan 10 Kabupaten Alor yang berjumlah 64 orang ditugaskan untuk membuat rancangan tindakan untuk aksi nyata dari modul 1.4, yaitu disiplin positif. Sebelum kita masuk ke dalam materi disiplin positif, kami juga telah merencanakan apa-apa yang nanti kita buat dalam kegiatan hari ini. Kegiatan hari ini adalah yang disebut dengan kegiatan destinasi atau membagi hal-hal lain, praktik lain dari yang kita sudah dapatkan di pendidikan guru putra. Kita bagikan ke teman-teman guru, lalu kita praktikkan di dalam kelas kita masing-masing. Karena apa? Kalau misalnya saya adalah seorang guru baru menjalani program guru penggerak, langsung berhadapan dengan siswa untuk melaksanakan mempraktikkan. Tetapi karena saya adalah kepala sekolah, oleh karena itu hari ini saya hadirkan Bapak Ibu guru dan anak-anak untuk bagaimana nanti sama-sama bisa menerima materi ini dan bisa mempraktikkan kegiatan destinasi hari ini di dalam kelas kita masing-masing. Yang pertama adalah rancangan tindakan untuk aksi nyata. Itu sesuai dengan ketentuan. Ada beberapa tahapan yang harus kita laksanakan, yaitu kita membuat kenapa, baru kita laksanakan aksi nyata ini, yaitu ada laporan apa yang mendasari Anda membuat rancangan tindakan ini. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah tujuan apa yang akan didapat setelah kegiatan ini dilaksanakan. Lalu yang ketiga, tolak ukur. Tolak ukur adalah bukti apa yang dapat dijadikan indikator bahwa tindakan ini berjalan dengan baik. Itu bukti. Lalu yang berikut adalah lini tindakan yang akan dilaksanakan. Waktunya bagaimana? Dimulai dari kapan? Pertama buat apa? Sampai yang terakhir hasilnya apa? Lalu yang terakhir adalah hubungan yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan diseminasi tentang budaya positif ini berjalan, yaitu ada Bapak Ibu guru hari ini, ada siswa, ada sarana prasarana, ada listrik, ada laptop, fokus, penjelasan dan lain sebagainya. Artinya hal-hal yang mendukung untuk kegiatan ini dia berjalan. Baik, Bapak Ibu sekalian dan anak-anak, mari kita lihat satu persatu, yaitu keyakinan kelas, rancangan tindakan untuk aksi nyata yang akan dilaksanakan adalah melakukan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi sebagai wujud dari budaya positif di sekolah. Jadi ada dua kegiatan yang menjadi fokus dari kegiatan budaya positif, yaitu penerapan segitiga restitusi dan membuat
keyakinan keras. Apa itu yang keyakinan keras? Apa itu yang segitiga restitusi? Sebenarnya kita akan praktekkan bagaimana membuat keyakinan keras dan bagaimana membuat segitiga restitusi. Di yang kedua itu latar belakang. Latar belakang dari kegiatan hari ini dilaksanakan bahwasanya adalah berjalan sesuai dengan filosofi ihada Dewa Batara, di mana pada intinya setiap akhlak itu punya karakter berbeda, bukan sama. Sedangkan kita guru, kita hanya tugasnya adalah menuntut, bukan menuntut. Kita hanya mengarahkan anak-anak sesuai dengan apa yang sudah ada dalam diri mereka. Oleh karena itu, kebiasaan yang kemarin menyatakan adalah guru adalah sumber informasi. Sekarang dia berubah, bukan guru adalah segala sumber informasi, tetapi sekarang menjadi guru adalah salah satu sumber informasi. Salah satu, bukan sumber dari segala sumber. Sekarang sumber informasi untuk pendidikan yang lebih keren sekarang adalah digital. YouTube, kita di sini sudah buktikan ada Ibu Alvina yang sudah dikenal sebagai YouTube, karena segala sesuatu sudah bisa melalui YouTube, bukan melalui orang. Itu bukti bahwa sumber informasi itu bukan melalui orang yang kita lihat, tapi melalui media elektronik. Itu sudah zamannya. Yang kita harapkan adalah kalau kita guru sudah mencari tahu informasi dari YouTube dan kita sudah bisa belajar dan pakai, berarti anak-anak juga bisa tahu seperti itu. Itu bukan sekarang. 2-3 tahun yang lalu, waktu ada yang masih corona, itu semua serba belajar digital. Itu berdampak sampai dengan hari ini, sehingga anak-anak diminta untuk lebih mencari informasi sendiri dari berbagai jenis media, dengan berbagai jenis bahan untuk menyelesaikan segala macam tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu. Jadi latar belakang dari kegiatan ini di samping itu berkaitan dengan modul budaya positif, bahwa budaya positif di sekolah dan di kelas dapat dibangun dengan membentuk keyakinan keras. Intinya, ketika kita masuk ke sesuatu lagi harus ada keyakinan keras yang kita dapat dari dalam diri. Keyakinan keras dan segitiga restitusi. Dengan adanya keyakinan keras yang disusun bersama antara guru dan peserta ini, maka semua warga sekolah akan berupaya untuk menjalankannya, di mana langkah ini adalah awal untuk membangun budaya positif di sekolah atau kelas. Dengan penerapan segitiga restitusi dapat membimbing peserta didik mendisiplinkan posisi positif, mendisiplinkan positif supaya muncul keyakinan di dalam dirinya dan sadar menjadi anak yang merdeka. Itu kenapa sehingga perlu adanya disiplin positif, atau pada intinya kita membuat bagaimana sehingga anak-anak punya keyakinan dari dalam diri yang dia buat, bukan karena paksaan dari orang lain. Misalnya, anak-anak datang di sekolah sebelum jam 7, itu dia jangan beranggapan bahwa dia takut jam 7 dia tidak di sekolah.
Pemahaman anak-anak itu harus dilakukan. Kita ubah dengan cara apa? Dengan buat keyakinan. Keyakinan siapa yang buat? Keyakinan yang buat adalah anak-anak bersama dengan guru. Sepakat secara bersama. Kalau dulu ada peraturan sekolah atau tata tertib sekolah, itu sekolah yang buat. Lu suka atau tidak suka, tetap melanggar berarti kena hukuman, kena sanksi. Itu sekolah yang buat. Tetapi disiplin positif yang di dalamnya ada keyakinan keras itu maksudnya agar menyimpulkan sebuah aturan itu betul-betul dari dalam diri anak tersebut, sehingga ketika mereka mau melanggar apa yang dia sudah buat, dia akan merasa bahwa kemarin yang buat yang tulis itu adalah saya sendiri. Saya sendiri sudah berjanji bahwa saya tidak boleh terlambat. Berarti saya harus pergi lebih cepat. Itu yang disebut dengan motivasi intrinsik. Motivasi yang timbul dari dalam diri anak tersebut. Kalau yang kemarin kita punya kita biasa buat itu, kadang anak buat sesuatu terus kita kasih hadiah, kita kasih pujian. Kalau nanti kita sudah tidak kasih hadiah, kita tidak kasih pujian, kita tidak buat. Itu nanti ada kecemburuan antara satu teman dengan teman yang satu. Misalnya si A waktu pertama kita kasih pujian, dia datang pagi-pagi kita pakai bagus, betul terhadap sekolah ulang. Nanti hari itu dia akan sudah sekolah ulang itu sebenarnya dia akan panas. Dia bilang saya pilih cepat terus kalau pertama apa hanya sekolah ulang itu waktu kita sekolah ulang jadi satu malas kok. Itu namanya motivasi ekstrinsik, motivasi dari orang lain. Orang lain yang mendorong dia baru dia berubah. Itu yang tidak boleh. Itu yang kita mau hilangkan. Bagaimana kita menghilangkan dengan cara kita membuat dia terasa. Lalu yang berikut tujuan dari kegiatan kita tadi untuk membuat vaksinasi tentang model positif adalah yang saya ambilkan ada 6, yaitu yang pertama menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah dan atau di dalam kelas. Lalu yang kedua menumbuhkan budi pekerti yang lain, yaitu tanggung jawab, disiplin dan mandiri. Ingat, tanggung jawab, disiplin, mandiri. Tanggung jawab seperti apa? Disiplin seperti apa? Mandiri seperti apa? Salah satunya tanggung jawab. Kita memberikan tugas kepada mereka yang seperti kita lakukan sini. Setiap anak tanggung jawab untuk menyiram beberapa tanaman yang sudah dibagi. Itu memberikan tugas kepada mereka untuk mereka laksanakan. Dan itu merupakan bagian dari tanggung jawab nilai-nilai disiplin positif yang akan mereka. Lalu yang kedua, disiplin salah satunya yang tadi kita sudah sampaikan bahwa datang di sekolah harus tepat waktu. Lalu yang berikut adalah mandiri. Mandiri adalah mereka bisa melaksanakan sesuatu tanpa dikomando oleh orang lain. Yang berikut, mereka bisa memimpin orang lain, baik memimpin barisan, memimpin doa atau dan lain sebagainya yang sifatnya dia ada di depan, lalu dia memimpin teman-temannya. Itu kita sudah biasa posisi sebagai saat pagi bukan satu orang saja yang pimpin supaya untuk pimpin apel, tetapi dari hari ke hari baik pagi atau malam kita selalu tugas anak-anak untuk bergantian. Itu maksudnya apa? Supaya anak ini sudah bisa memperoleh nilai mandiri. Seperti kita suruh mereka
memperoleh suatu kemandirian ketika telah mereka menjadi dewasa. Lalu yang berikut adalah meningkatkan keberanian dan rasa percaya diri untuk mengungkapkan pendapat mengenai apa kelas yang diinginkan. Seperti tadi yang saya sudah sampaikan, nanti kita akan praktekkan apa yang anak-anak mau, yang mereka mau buat dalam kelas supaya mereka punya kelas itu aman, bersih, rapi selama proses pembelajaran dari pagi sampai dengan jam pulang. Itu poin yang ketiga. Lalu yang keempat, mengajarkan anak mencari solusi dari suatu permasalahan yang dihadapi. Mencari solusi. Artinya begini, ketika keyakinan kelas yang mereka sudah ciptakan tadi, ketika mereka lakukan, nanti mereka sudah akan cari jalan keluar. Mereka akan merasa bahwa saya tadi sudah ngomong bahwa saya tidak boleh terlambat. Kalau begitu, kalau saya sudah terlambat, nah, kira-kira nanti saya buat bagaimana baru saya tidak terlambat. Mengajarkan mereka untuk mereka sendiri berpikir mencari solusi yang keluar terhadap masalah yang mereka sendiri hadapi. Lalu yang berikut, yang ke-5, menumbuhkan motivasi intrinsik dari diri peserta ini. Itu tadi saya sudah ngomong, artinya supaya anak-anak sendiri yang bukan dari mereka punya. Itu tujuan dari kegiatan. Yang berikut adalah mewujudkan pembelajaran dengan berpihak pada peserta ini. Artinya apa? Setiap pembelajaran yang kita lakukan di dalam kelas tujuannya adalah supaya anak bisa mengerti. Lalu yang berikut, tolak ukur yang digunakan dalam kegiatan ini yaitu nanti tersusunnya keyakinan dan kesepakatan kelas sesuai dengan profil pelajar partisipasi. Tersusunnya keyakinan kelas seperti tadi, nanti setelah materi ini selesai kita akan praktekkan dua keyakinan kelas, lalu nanti dalam bentuk sebuah poster. Kita buat poster, kita tempelkan di dalam kelas sebagai bentuk bahwa kami sendiri sudah sepakat untuk melaksanakan apa yang akan kami buat. Lalu yang berikut, peserta ini mampu menemukan solusi dalam permasalahan yang dihadapi. Itu nanti kalau itu nanti dia di kegiatan mempraktikkan segitiga restitusi. Solusi apa yang kita mau dapat dari persoalan. Lalu yang ketiga, warga sekolah mampu melaksanakan keyakinan atau kesepakatan kelas yang telah dibuat dan ditandatangani bersama secara sadar tanpa ada paksaan dan tekanan. Lalu yang keempat adalah warga sekolah mampu melaksanakan budaya positif secara konsisten. Yang kelima adalah peserta ini mampu menunjukkan perubahan tingkah sebagai pembelajaran atas masalah yang pernah dihadapi. Dan yang itu adalah 5 tindakan, yaitu membentuk keyakinan kelas bersama peserta ini, mengenalkan keyakinan kelas, memasak keyakinan kelas di ruang kelas, mempraktikkan segitiga institusi, memberikan penjelasan kepada peserta ini dan termasuk jawab mengenai keyakinan kelas, dan melaksanakan sosialisasi kepada warga sekolah, menyatakan keyakinan kelas dan segitiga secara berkelanjutan dan konsisten.
Itu yang diharapkan dari langkah-langkah ini. Lalu hubungan seperti yang telah saya sampaikan, hubungan adalah bagaimana anak-anak dan perangkat fasilitas ruang sarana prasarana yang ada di sekolah. Dan pada intinya hal yang tidak boleh kita lupakan adalah orang tua siswa. Orang tua siswa ini adalah ibuan yang dididik. Orang tua siswa itu melakukan budaya positif di lingkungan rumah dan keluarga. Kuncinya ada di sini. Kita boleh ngomongin ada sekolah, pulang orang tua tidak dukung, berarti sama saja. Yang kita omongin lingkungan belajar utama adalah keluarga. Oleh karena itu ini PR buat kita semua sebagai ibu. Yang pertama, komunikasi dengan orang tua itu penting. Komunikasi dengan orang tua itu sangat penting. Kita harus membangun komunikasi dengan orang tua untuk menyampaikan karakter anak, menyampaikan kemajuan dan kemampuan anak yang terjadi di sekolah. Itu sangat penting. Supaya apa? Supaya ada kontrol di bawah antara guru dengan orang tua. Guru kontrol di sekolah, orang tua kontrol di rumah. Supaya apa? Perilaku yang kita harapkan berkaitan dengan budaya positif. Bagaimana anak itu bisa mandiri, bagaimana anak itu bisa tanggung jawab, bagaimana anak itu bisa disiplin, itu semua bisa dapat tercapai dengan baik. Baik, teman-teman, sekarang kita melihat bagaimana kita membuat sebuah keyakinan keras, sehingga keyakinan keras itu ada di dalam kelas. Yang pertama, langkahnya ada 5. Yang pertama adalah kita melihat kembali aturan yang perlu disepakati di kelas. Karena kita di dalam sekolah ini kan sudah ada peraturan sekolah, tata tertib sekolah. Di bawah tata tertib sekolah itu ada tata tertib kelas. Itu yang selama ini kita jalankan. Tetapi yang perlu semua kita ketahui bahwa peraturan sekolah dan tata tertib kelas itu dibuat oleh kebanyakan, kalau kita di sini kemarin bapak ibu yang buat, tidak dibatalkan siswa. Oleh karena itu, hal-hal yang kemarin kita sudah buat dalam peraturan kelas atau tata tertib sekolah itu kita lihat kemarin. Langkah pertama adalah kita melihat kemarin. Kalau kita mau kayak kelas, kita melihat kemarin kita punya tata tertib sekolah atau bukan. Terus kemarin kita punya tata tertib kelas itu bagaimana? Dia juga tentang poin-poin apa? Itu kita lihat kembali. Setelah itu nanti langkah kedua. Di langkah kedua adalah kita mengubah peraturan yang sudah dibuat dengan kalimat-kalimat positif. Itu langkah kedua. Tata tertib yang tadi kita sudah itu lihat di aturan sekolah itu, kita ambil mana-mana yang penting, kita masuk ke dalam kalimat-kalimat positif. Yang berikut, langkah yang ketiga adalah kita menyalurkan peraturan yang sudah dibuat menjadi nilai kebaikan atau keyakinan. Jadi yang kedua itu
kita buat kalimat positif lah, kalimat positif kalimat banyak tambah di sini itu kalimat positif. Dia sifatnya umum, dia bukan dia hanya satu dua kata. Nanti keyakinan keras, nanti setelah langkah kedua tadi itu kita buat kalimat positif berdasarkan peraturan kelas atau peraturan sekolah. Langkah ketiga baru dari peraturan dari kalimat positif kita ubah ke dalam ini keyakinan keras. Kalau dalam keyakinan keras dia sudah bentuk dalam kalimat, gitu. Misalnya salah satu contoh, kalimat positifnya adalah disiplin. Keyakinan keras dari kalimat positif adalah datang ke sekolah tepat jam 7. Itu kalimat positif. Jadi dari kalimat positif kita jabarkan lagi ke keyakinan keras. Lalu yang keempat adalah pendalaman keyakinan keras tampak seperti atau tidak seperti. Kira-kira apa yang menjadi fokus utama yang harus kita buat dalam kelas? Mana yang harus kita buat, mana yang tidak? Apakah dalam tema waktu perlu atau tidak? Kalau di dalam kelas semua sepakat tidak perlu, itu juga ditulis. Jadi ini langkah keempat ini adalah butuh kesepakatan bersama. Kalau langkah ketiga itu kita ciptakan macam-macam. Langkah ketiga, keyakinan keras apa yang kita mau buat? Langkah ketiga, kita ciptakan mana? Siapa yang keempat? Langkah keempat adalah kita sepakat dengan anak. Kita sudah tulis banyak-banyak. Kira-kira apa yang kita mau buat? Apa-apa yang kita. Lalu nanti langkah yang kelima, adalah pendalaman keyakinan keras atau tugas saya apa, tugas kamu apa. Itu langkah yang kelima. Setelah keyakinan keras kita sudah sepakat bersama, nanti kita lihat, nanti kita bagi nanti tugas gurunya apa, keyakinan gurunya apa, keyakinan siswanya apa, keyakinan guru dan siswa itu apa, supaya bukan siswa saja yang menjalankan, tetapi guru juga sama-sama, karena sama-sama sepakat. Ketika 5 langkah ini kita sudah buat, maka disitulah timbul motivasi intrinsik dari hati. Itu dengan sendirinya akan timbul, karena keyakinan kelas ini bukan untuk siswa, tetapi untuk guru juga. Bukan untuk siswa, tapi untuk semua yang mengambil kesempatan dalam kelas tersebut. Oleh karena itu, dari langkah ini sekarang kita akan praktekkan. Saya akan siapkan ada kertas post-it di sini. Saya akan siapkan untuk kita masing-masing menulis. Yang pertama adalah kita menulis mulai dari langkah kedua. Kalau langkah pertama ini adalah peraturan kelas, ya, peraturan sekolah. Langkah pertama adalah peraturan sekolah. Ya. Ya. Langkah pertama kali ini adalah peraturan sekolah. Kita sudah tahu. Ini sekolah ini SDN pertama yang peraturan seperti apa. Itu kita sudah tahu. Nah sekarang kita langsung masuk ke kedua. Kita langsung masuk praktekkan bagaimana membuat ini. Kita masuk yang kedua, yaitu dari peraturan sekolah yang ada dalam peraturan kita. Kira-kira kalimat-kalimat positif yang kita bisa ambil dari peraturan sekolah seperti apa?
Itu silakan nanti Bapak Ibu tulis di sini, masing-masing tulis satu baik. Nanti ditempel, setelah tulis tertempel, setelah itu kita akan masuk ke angka yang ketiga. Bisa ya? Ya. Ya, Bapak Ibu dengan anak-anak bisa menulis kira-kira kalimat positif apa yang bisa ada dalam ingatan Bapak Mama. Silakan tulis di dalam kertas positif itu, lalu nanti kita tempel di papan yang ada di depan. Tulis jangan terbalik, nanti lain ada di belakang lain, ada lain. Jadi jangan terbalik supaya yang lain tidak kena di papan yang ada. Satu kalimat juga baik kalau sudah dijalankan dalam tempel di depan ini. Kalau sudah dijalankan ini. Jadi ini kita praktekkan, nanti lama-lama praktekkan di kelas dulu begini. Kalian pula ada table sini. Satu orang satu kata juga baik, satu orang satu kata. Karena dari table sini setelah itu lalu kita pindah ke apa itu. Oke. Satu kata juga baik. Kalimat positif itu ada yang orang tidak nyampaikan baik. Tidak terlambat, apa lagi? Pokoknya kalau terus nanti tidak lalu.
kita sendiri, supaya kita mengenal kita sendiri sadar bahwa itu tidak Allah. Itu maksud supaya betul-betul motivasi intuisi itu dapat. Baik sudah, sekarang kita lihat. Jadi setelah kalimat positif, kata positif itu adalah kata yang kedua. Itu kita harus melihat dan mengambil sebuah keputusan. Ya, ini ada mana? Coba nanti Pak Ibu sekolah bisa menulis itu, kita bisa mengambil berapa poin yang terdapat, berapa poin kalimat positif yang terdapat. Di sini misalnya ada hadir tepat waktu, budaya IMS, peduli sesama dan menjaga solidaritas. Lalu yang berikut tanggung jawab, disiplin, tata krama, peduli. Baik, ini ada beberapa yang sama, oleh karena itu saya coba samakan dulu yang artinya hampir sama. Ini namanya kertas post-it. Memang kita tidak pernah pakai, betul Pak? Ini kertas post-it di kamar itu namanya. Sekarang setiap yang kegiatan itu orang kebanyakan pakai ini. Ini yang dipakai untuk dibagikan ke kegiatan untuk menulis lalu menempel. Itu sekarang sudah seperti ini. Ini harganya sekitar 15.000, 20.000 satu pak ini. Jadi di situ ada lem, Jadi ketika kita tulis, jangan tulis yang lem di bagian depan. Jangan seperti satu namanya kan tahu. Jadi perlu kita sosialisasi juga. Ini kan tahu, nah ini kan tahu. Jadi perlu sosialisasi sehingga kita gunakan. Yang ini yang ada tidak boleh tulis. Kalau yang kalian tidak tulis makanan kita tidak boleh. Ini yang terbalik. Nah, itu siapa? Tapi namanya maklum karena itu warna. Baru pernah digunakan. Mungkin Bapak Ibu belum pernah gunakan. Tapi hari ini saya mencoba untuk membawa ini untuk kita sama-sama melihat kertas post-itnya seperti apa. Bapak Ibu sudah tahu cara menulisnya. Jangan tulis dengan dia yang di belakangnya. Supaya ketika kita mau tempel, lemnya hanya tempel begini. Nah ini turun bagian ini makanya jadi terbalik. Jadi, kita kembali ke sini. Dari peraturan sekolah yang tadi kita sepakati, yang kita lihat, kita mendapat ada banyak kalimat positif yang kita ambil dari peraturan atau materi sekolah tersebut, yaitu hadir tepat waktu, selalu menggunakan budaya 5S, senyum, sapa, salam, sopan, santun. Lalu yang berikut lagi, peduli sesama dan menjaga solidaritas. Yang berikut lagi, hadir tepat waktu itu sama dengan tidak terlambat ya. Yang berikut
laki-laki tanggung jawab dan jawab sama, tata krama dan sama itu ada, sopan sudah tadi, tanggung jawab, ya tidak menyontek, menolong teman, peduli, ini sopan, tidak mengganggu teman. Oke, sudah. Jujur, tidak ribut, datang tepat waktu, menolong teman, tidak mengganggu teman yang laki-laki. Baik. Jadi intinya ada beberapa poin. Beberapa poin yang kita sendiri sudah sadar bahwa kita harus buat itu dari ini sudah ada beberapa poin yang diterapkan. Dari kalimat positif ini, kita sama-sama rumuskan di dalam keyakinan keras. Ada di langkah G. Langkah ketiga ya. Ada di langkah ketiga kalau tidak salah. Ya, langkah ketiga. Menyalurkan peraturan yang sudah dibuat menjadi keyakinan keras. Itu ada di langkah ketiga. Langkah ketiga yang harus kita sepakati, yaitu dari kalimat yang harus kita buat itu, keyakinan keras kita bisa simpulkan. Yang pertama lagi apa? Apa tadi? Datang tepat waktu. Silakan kami tulis di sini. Datang tepat waktu. Yang kedua, tidak mengganggu teman yang lagi belajar. Ini sama kita tulis. Nah, betul lah. Regina sudah tulis lah. Selalu menolong teman. Ini sama kita tulis. Ya. Selalu berkata jujur. Sekali sampai selesai. Ada selalu berkata jujur. Lalu yang berikut itu sama dari itu. Tidak menyontek saat ulangan. Ini kan saya tulis. Nah, tidak menyontek. Yang berikut bersikap sopan dan meminta izin kepada guru bila akan masuk atau keluar kelas pada saat pembelajaran. Yang berikut tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Yang berikut baik dan terakhir sudah ada. Dan yang berikut adalah membudayakan 5S dalam kegiatan Islam, yaitu salam, senyum, sama salam, sopan santun. Kalau salam itu sudah biasa, itu menjadi kewajiban. Bertemu orang, kamu biasa bertemu orang di jalan, apa sih? Shalom. Karena kita disini selamat pagi, selamat siang ini kita anggap kalimat panjang, berat, susah ngomong. Jadi bertemu orang di jalan harus ucapkan shalom. Ya, itu adalah kalimat positif yang sudah kita ciptakan. Sekarang
dia masuk pada langkah yang keempat adalah mendalami. Betul, kita mendalaminya begitu. Macam yang budayakan di Malaysia, senyum itu buat bagaimana? Kita buat dalam kita masih terjawab. Bertemu bapak ibu, muka dalam kasur dan kita muka bagaimana? Selalu senyum. Dapat orang di jalan teguh. Itu adalah keyakinan. Dapat orang ini, dapat teman-teman di sekolah, ada dalam ini juga teguh. Permisi baru Pak. Lalu disiplin waktu, bukan datang pagi bukan datang pagi saja. Penyerapan itu adalah datang pagi juga tidak boleh terlambat. Kalau ibu ada di sekolah juga tidak boleh terlambat. Atau ada tugas lain, misalnya ada PR atau ada tugas yang diberikan oleh bapak ibu guru, ketika diminta untuk dikumpulkan itu juga tidak boleh terlambat. Dan yang terakhir, yang kita sudah sepakati itu, menurut saya semua itu yang harus dilakukan guru atau dilakukan siswa atau dilakukan oleh semuanya, ada atau tidak? Yang tadi ada ya? Ada. Berarti keyakinan kerajaan yang kita buat itu bukan hanya dilakukan oleh siswa, tetapi dilakukan juga oleh bapak ibu guru. Baik, itu praktek keyakinan keras yang disepakati. Dan nanti setelah ini, dari ada sekitar 60 poin kesepakatan keras yang kita sudah bangun, itu nanti kita tulis, kita buat dalam bentuk kanva yang nanti modelnya seperti begini. Modelnya seperti begini. Ini salah satu contoh saja. Ini salah satu contoh. Nah, ini salah satu contoh keyakinan keras. Nanti kita bisa buat dalam bentuk Canva, dalam aplikasi Canva untuk buat poster. Banyak di sini. Kita buat dalam bentuk poster. Kita masuk dalam Canva menggunakan. Kalau kita di dalam sekolah ini sudah ada Canva guru, saya buat Canva guru, jadi ketika kita kirim, satu orang boleh mengirim dalam bentuk Canva, semua yang ada di dalam sekolah ini bisa lihat. Tapi bapak ibu belum bisa buat Canva pribadi. Tapi ketika mau dikirim, harus linknya dibuka untuk publik supaya orang bisa lihat. Orang bisa lihat ketika apa yang kita buat dalam Canva itu bisa berjalan. Yang jelas tidak ada satu hambatan karena kalau kita punya niat mau belajar dengan Canva. Tahu apa? Kalau saya di awalnya tidak tahu, tapi ketika satu kali coba ternyata lebih gampang untuk buat Canva. Nah di situ desainnya sudah banyak. Ada banyak desain tentang ini dari pembuat keyakinan kelas berapa. Kita bisa masukkan anak-anaknya foto. Misalnya mereka ada 8 orang, 8 anak yang keyakinan di satu punya satu buat mereka punya foto tempel di sini pasti. Setelah itu kita tempel, kita bisa punya dua tempel di dalam kertas foto folio, kertas Ariston atau kertas Manila atau lalu kita tempel di kelas. Sehingga setiap hari kita ingat apakah keyakinan kelas yang kita sudah sepakat bersama kita harus tidak perlu tambah. Kalau mau perlu tambah kita buat apa itu? Jadi keyakinan
deklarasi cuma kita buat setiap hari. Terus dia berlaku sampai dengan habisnya sudah tidak. Dia ini bisa berubah ketika setiap pagi kita tanya ada siswa yang ingin menyampaikan lagi, kita berikan kesempatan dia sampaikan, lalu kita tulis sebagai kesepakatan bersama. Jadi ada keyakinan atau kesepakatan kelas itu sekarang wajib dilaksanakan sebelum pelaksanaan pembelajaran. Kesepakatan kelas itu sekarang wajib ya. Teman-teman kita belum pernah menggunakan kesepakatan, tapi sekarang wajibnya sebelum pembelajaran pagi dimulai kita harus membuat kesepakatan dengan kita mau belajar bagaimana. Tanya ke anak, nanti minta pendapat waktu kita belajar, apakah kita mau mulai kelas seperti itu, atau kita mau kesepakatan dengan anak sebagai tertulis seperti itu. Dalam keadaan darurat, kita dia tulis di papan tulis tembok saja, supaya ketika misalnya anak selama pembelajaran tidak ada yang ini, ketika anak itu tidak dijawab pembelajaran. Moses itu tadi yang kamu sepakat bagaimana? Jangan sepakat. Kita kembali tanya kepada mereka apa yang tadi mereka sepakat. Itu bagian dari menyatakan anak yang timbul dari dalam diri mereka, bukan kita paksa untuk mereka laksanakan. Saya kira itu sudah. Sekarang kita masuk yang berikut adalah ya, segitiga restitusi ya, segitiga restitusi. Jadi ini kalau seperti saya, kalau misalnya yang para kepala sekolah itu sudah seperti hal yang biasa, karena sudah mengurus masalah, memecahkan masalah dan mencari jalan keluar. Itu intinya di situ. Jadi intinya sebelum kita memecahkan sebuah persoalan, kita harus tanya dulu, kenapa baru lo bisa buat begini? Kira-kira buat begini ini persoalan ada di mana? Kita cari akar persoalan. Setelah itu baru kita kasih penguatan dia. Setelah penguatan baru langkah yang ketiga adalah kita mencari solusi. Itu yang dimaksud dengan segitiga restitusi. Ada ini dari langkah-langkah ketiga ya. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas misalnya begini, kita punya bahasa sehari-hari. Anak lo mau pukul, biasanya di dalam anak pukul, guru ada nangis, ada nafsu satu, jadi kasih tenang dulu. Ada, kasih tenang dulu. Jangan langsung kita bilang, kok kita kan bilang dulu, karena bangkanya kita tenang. Dulu suruh tenang dulu baru, kok 40 baru, tenang. Tetapi segitiga restitusi maksudnya adalah yang pertama adalah kita menstabilkan identitas. Dua masalah itu kita kasih tenang dulu. Kasih tenang dengan bahasa. Kasih tenang mereka sudah tenang, ambil air kasih mereka merasa sudah dingin, drop emosi sudah mulai hilang. Setelah itu baru masuk di langkah yang kedua.
ada validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah kita tidak tahu mulai tanya dia sudah. Kenapa baru tanya bahwa kubur? Itu langkah yang kedua. Pertama kita kesenangan. Langkah kedua untuk validasi tindakan. Baca kenapa Allah tidak kubur. Coba minta dia untuk dia cerita. Intinya kita jangan menutup ruang untuk anak berbicara. Maksudnya begitu. Kita berupaya bagaimana supaya anak mendapat kesempatan untuk berbicara, menyelesaikan apa yang sebenarnya dia harus ngomong dengan kita. Jangan kita buat untuk bicara. Kita membuat kalimat bagaimana untuk mencari tahu kira-kira definisinya itu boleh buat bagaimana dengan persoalan berbeda. Itu yang kedua. Validasi tindakan yang salah. Setelah dia sudah cerita semua itu baru kita mulai masuk di yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kita tanyakan dia. Kira-kira yang kamu buat itu baik atau tidak? Betul atau tidak? Itu apa itu? Setelah kita tanya itu, kita kaitkan lagi, kita namanya menanyakan keyakinan. Setelah itu kita kaitkan dengan apa yang menjadi kesepakatan keras yang kemarin sudah menjadi kesepakatan bersama. Itu ada di sini. Jadi keyakinan keras yang dibangun yang tadi merupakan kesepakatan siswa dengan guru. Itu nanti ditanyakan di setiap persoalan. Misalnya, selalu menghargai orang lain. Mereka berkelahi dengan satu masalah. Itu sekarang bagaimana Bapak Ibu mampu untuk memisahkan, memilah persoalan itu di dalam tindakan keyakinan keras yang sudah dibuat disepakati oleh siswa dan guru. Itu langkah yang setelah mereka sadar tentang apa yang mereka perbuat ini, disitulah nanti mereka akan merasa bahwa mereka sendiri sudah melanggar apa yang mereka lakukan. Semua ini dibuat supaya mereka sendiri sadar diri bahwa yang mereka buat itu melanggar apa yang pernah mereka sebutkan. Itu maksud dari ini namanya teknik langkah-langkah untuk menyelesaikan sebuah masalah. Ini langkah-langkah untuk menyelesaikan sebuah masalah. Kalau kita punya mati anak-anak berpanu pokok bertanya kenapa bertanya itu tidak bisa. Tapi sekarang tidak. Anak kalau datang bawa kita kasih ketenangan dulu, jangan pukul kalau begitu. Bawa kasih ketenangan dulu. Setelah itu baru kita bisa tahu. Kenapa kamu datang terlambat? Mungkin karena yang terlambat ini kan yang pertama mungkin karena di rumah dia punya mama ada sakit. Dia harus mungkin masak air panas. Atau dia mungkin pagi-pagi mungkin masih pilih-pilih beras jauh sana kalau datang. Sehingga dia terlambat dalam sebuah. Jadi kita harus lihat penyebab dulu. Jangan kita langsung memfonis bahwa anak itu melanggar peraturan sekolah. Pasti ada penyebab dari perbuatan yang anak lakukan. Setiap anak itu membutuhkan perhatian. Misalnya waktu berlalu, anak ada keluar masuk rumah, kita harus tahu. Jangan kita langsung hati dia situ. Yang jelas mungkin dia ada berpikir. Sama
orang belum ada lagi dan juga belum selesai. Kita harus tahu. Ketika kita tahu bahwa dia punya pemikiran, dia punya berpikir arah kesimpulan dan bermain, kira-kira langkah apa yang kita harus lakukan supaya anak tersebut bisa fokus kembali ke dalam materi yang kita ada. Saya kira sudah. Jadi itu dua kegiatan yang harus Bapak Ibu laksanakan, praktekkan di dalam kegiatan pembelajaran yang sebentar berlangsung. Lalu ada satu hal lagi, saya baru berpikir tadi saya panggil dulu cara kita untuk memposisikan diri kita. Apakah kita itu layak sebagai manajer, pemantau, atau teman? Ada 5 posisi ya, ada 5 posisi. Kalau kita sebagai guru yang profesional, maka kita harus sebagai seorang manajer. Seorang manajer mampu untuk memberikan solusi ketika mendapatkan sebuah persoalan baik secara terencana maupun tidak terencana. Itu adalah guru yang berkedudukan sebagai seorang manajer. Bukan hanya itu, bukan kepala sekolah, sebagai seorang pemimpin. Ketika di dalam kelas ada persoalan, mampu memecahkan persoalan dengan apa? Dengan berbagai macam metode, dengan berbagai macam teori. Ya, jadi ini yang bisa saya bagikan. Ini yang bisa saya bagikan untuk kegiatan kita hari ini. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman sekalian, saya kasih kesempatan. Ya, kalau tidak ada, kegiatan hari ini berbagi praktik baik, diseminasi tentang kegiatan restitusi dan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas hari ini kita bisa ambil. Saya atas nama calon guru putra menyampaikan terima kasih banyak atas kerjasama dan partisipasi dari kita semua. Dan yang berikut, saya sebagai kepala sekolah, saya mengharapkan mari kita praktekkan. Yang pertama adalah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini harus kita praktekkan lebih dahulu. Kalau segitiga diskusi pasti ada masalah baru kita selesaikan. Tetapi keyakinan kelas, kesepakatan kelas harus kita sepakati mulai dari sekarang. Hari ini Bapak Ibu sekalian mendengarkan materi ini, besok dan seterusnya diharapkan sudah mulai berjalan. Semua kelas wajib membuat keyakinan kesepakatan kelas setiap awal pembelajaran, sehingga kita mempelajarkan anak-anak untuk bagaimana anak itu bisa sadarkan dirinya dan diri dia sendiri. Dengan demikian, atas nama kita semua, saya menyampaikan terima kasih banyak. Shalom dan selamat siang untuk kita semua.